Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas soal RPS AKL 2 untuk pertemuan ke-10. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas 3 soal, yakni soal nomor 8, 10, dan soal mandiri workbook AKL 2, bab 12 tentang akuntansi, agen, dan cabang. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 8. Di sini soal nomor 8 itu tentang pencatatan transaksi untuk kantor pusat dan cabang. Dari soal diketahui ada neraca untuk cabang PT Mekar Abadi dengan total aktiva sebesar 32.850.000. Selanjutnya diketahui juga ada transaksi yang dilakukan oleh cabang PT Mekar Abadi selama tahun 2020. Untuk soalnya sendiri, yang pertama itu disuruh menyusun ayat jurnal yang dibuat oleh cabang untuk tahun 2020, dan yang kedua itu menyusun ayat jurnal yang dibuat oleh kantor pusat untuk tahun 2020 yang mempengaruhi akun cabang. Oke, kita langsung aja ke transaksinya. Transaksi yang pertama itu penjualan kredit sebesar 40 juta. Berarti ini transaksi yang penjualan yang dilakukan oleh kantor cabang. Berarti untuk jurnalnya itu account receivable pada sales sebesar 40 juta. Oke, yang kedua itu pembelian secara kredit. Untuk jurnalnya purchase pada account payable sebesar 10.500.000. Yang C, ada transaksi barang dagangan yang diterima dari kantor pusat dengan harga pokok 20 juta. Jadi kantor pusatnya itu mengirimkan persediaan atau barang dagang sebesar 20 juta. Untuk cabangnya itu mencatat penerimaan dari kantor induk atau shipment from home office pada home office sebesar 20 juta. Sedangkan untuk kantor induknya atau kantor pusatnya itu mencatat branch 1 pada shipment to branch 1 sebesar 20 juta. Oke, langsung ke transaksi yang keempat, itu penagihan atas piutang usaha sebesar 38 juta. Ada pelunasan piutang, jurnalnya cash pada account receivable sebesar 38 juta. Untuk transaksi yang E, itu ada pembayaran hutang usaha sebesar 10 juta. Jadi untuk jurnalnya, karena pelunasan berarti akun payable pada cash sebesar 10 juta. Terus transaksi selanjutnya, transaksi F, itu ada penghapusan piutang tak tertagih sebesar 600.000. Kita cek dulu saldo AFDA untuk cabangnya itu ada 850.000. Terus ada transaksi penghapusan 600.000 untuk AFDA-nya. Berarti jurnalnya AFDA pada AR sebesar 600.000. Terus transaksi G, ada pengiriman uang kas ke kantor pusat sebesar 15 juta. Jadi jurnalnya kantor cabang itu mengirimkan uang jurnalnya home office pada cash sebesar 15 juta. Dan kantor pusat itu menerima cash dari cabang, berarti jurnalnya cash pada branch 1 sebesar 15 juta. Selanjutnya, transaksi H itu beban yang dibayar sebesar 12.400.000. Jadi selama tahun 2020 beban operasional PT cabang, untuk beban operasional cabangnya itu sebesar 12.400.000. Berarti jurnalnya operational expense pada cash sebesar 12.400.000. Transaksi selanjutnya, ada beban yang dibayar oleh kantor pusat dan dibebankan kepada cabang Medan sebesar 800.000. Jadi, untuk yang transaksi I ini, kantor pusat membayarkan beban, tapi bebannya itu dibebankan lagi kepada cabangnya. Jadi di sini kita catat dulu untuk kantor pusatnya. Berarti kan ada pembayaran beban operasional, berarti operational expense pada cash sebesar 800.000. Tapi bebannya ini dibebankan lagi ke cabang, bukan ditanggung oleh kantor pusat. Berarti pembebanannya branch 1 pada operational expense sebesar 800.000.
Nah, untuk cabangnya mencatat pembebanan dari kantor pusat dengan jurnal operational expense pada home office sebesar 800.000. Oke, selanjutnya ada transaksi C, itu ada 5 transaksi. Yang pertama barang dagangan tersisa sebesar 19.400.000. Nanti ini untuk jurnal di akhir aja, kita keep dulu yang sisa barang dagangan. Kita langsung yang kedua, itu ada saldo beban dibayar di muka sebesar 450.000. Kita cek dulu di neracanya. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka di neracanya itu sebesar 350.000. Sedangkan dari keterangan di sini diketahui bahwa saldo akhirnya itu sebesar 450.000. Berarti ada penambahan 100.000 untuk prepaid expense atau beban dibayar di muka. Jadi jurnalnya prepaid expense pada operational expense sebesar 100.000. Oke, untuk jurnal selanjutnya itu ada beban yang masih harus dibayar. Saldo akhirnya itu 400.000. Di neraca itu beban yang masih harus dibayar itu 600.000. Berarti ada adjustment dari 600.000 harus disesuaikan ke 400.000. Jurnalnya beban yang masih harus dibayar kepada operating expense sebesar 200.000. Karena harus diturunkan dari 600 ke 400.000. Selanjutnya, piutang usaha diperkirakan yang tidak dapat ditagih per 31 Desember sebesar 800.000. Kita cek transaksi di atasnya. Diketahui di poin F ada penghapusan piutang tak tertagih sebesar 600.000. Kita cek lagi ke atasnya, ke neracanya. Di neraca ada saldo AFDA 850. Dan di sini udah ada dihapus sebesar 600.000. Berarti 850 kurangi 600 itu 250. Terus dari 250 di endingnya itu harusnya ada 800.000. Berarti ada penyesuaian sebesar 550.000 untuk AFDA-nya. Berarti jurnalnya bad debt expense pada AFDA sebesar 550.000. Oke, selanjutnya penyusunan untuk tahun 2010 sebesar 600.000. Penyusutan untuk tahun 2010 sebesar 600.000. Oke, berarti jurnal penyusutan depreciation expense pada home office sebesar 600.000. Karena di sini kan si cabang itu enggak melakukan pencatatan pada aset tetap, maka akibat dari jurnal ini, jurnal depreciation expense pada home office itu mempengaruhi jurnal yang ada di pusat. Jadi pusat itu mencatat branch 1 kepada accumulated depreciation sebesar 600.000, sama seperti beban depresiasi yang terjadi di cabang. Oke, untuk transaksinya sudah. Langkah selanjutnya kita harus membuat jurnal untuk income summary untuk merekap transaksi yang ada di atas. Oke, untuk jurnalnya bagaimana? Jurnalnya yang pertama itu sales. Dari cabang itu mendapatkan sales sebesar 40 juta. Kita catat sales itu 40 juta. Terus ada ending inventory. Ending inventory dapat dari mana? Dari yang jurnal yang kita keep tadi, ada barang dagang yang tersisa sebesar 19.400.000. Jadi ada ending inventory sebesar 19.400.000. Untuk kreditnya apa? Yang pertama, beginning inventory. Beginning inventory itu didapetin di sini. Dari neraca, kan ada persediaan sebesar 16.500.000. Kita masukin aja beginning inventory-nya 16.500.000. Terus di atas ada shipment from home office atau ada pengiriman dari kantor pusat sebesar 20 juta. Kita cek apakah benar. Di sini transaksi cek itu ada pengiriman dari pusat sebesar 20 juta. Terus ada operating expense sebesar 12.900.000. Dapat dari mana? Bisa dilihat dari transaksi yang di atas. Dari transaksi H 12.400.000.
ditambah 800.000 dikurangi 100.000 dan dikurangi 200.000, ketemu 12.900.000. Selanjutnya ada beban lagi, beban depresiasi sebesar 600.000, kita masukin 600.000, dan terakhir ada bad debt expense atas piutang yang tak tertagih sebesar 550.000. Kita selisihin antara debit dan kredit, ketemu income summary sebesar 8.850.000. Oke. Seperti jurnal penutupan atau closing statement, itu jurnalnya kita tutup ke income summary. Income summary-nya kita tutup. Income summary pada home office sebesar 8.850.000. Oke, kantor pusat juga mencatat atas income summary pada cabang. Pusat mencatat branch 1 pada income from branch sebesar 8.850.000. Oke. Untuk soal 8 segini aja. Kita lanjut ke video selanjutnya.